Baik, jadi kita sudah di chapter kedua ya, teman-teman. Yang mana di chapter kedua ini nanti kita akan belajar mengenai konektor atau lebih tepatnya fungsi dari kelas kata conjunction atau kata hubung. Walaupun kemarin sudah kita singgung sedikit di materi hari pertama ya. Nah, tapi sebelum kita ke chapter kedua, saya mau review sedikit dengan materi pertama supaya teman-teman tidak lupa dan supaya nanti bisa menemukan sambungannya ya. Jadi di hari pertama kemarin kita sudah belajar mengenai kalimat atau sentence. Yang mana kalimat itu wajib harus ada subjek dan predikatnya. Oke. Nah, subjek itu dibuat dari kata benda atau noun. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Terutama yang kata ganti yang fungsinya sebagai subjek ya. Kemudian selain subjek, kalimat harus ada predikat juga. Nah, kalau predikat itu dibuatnya adalah dari kata kerja ya, teman-teman, atau verb. Tapi tidak semua kata kerja atau tidak semua verb itu bisa jadi predikat. Oke. Kemudian verb jenis apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu kita punya verb 1 atau verb SES ketika yang kita nyatakan adalah fakta. Kemudian verb 2 ketika yang kita menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu atau lampau ya. Dan auxiliary verb. Jadi bentuk kata kerja yang bisa jadi predikat hanya 3 ini. Oke. Nah, kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Oke. Nah, untuk contoh soalnya di TOEFL kira-kira seperti ini, teman-teman. Cara yang paling gampang untuk saya ya, dan yang kemarin kita sudah pelajari adalah kita cari predikatnya dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada to be yaitu is. Jadi kalau teman-teman menemukan is, am, are, kalau nggak gitu was, were, fix, mereka adalah predikat karena dia kata kerja ya, teman-teman. To be itu kata kerja walaupun dia nggak punya arti seperti itu. Nah, ada predikat tapi belum ada subjek. Ya sudah, kita hanya butuh subjek saja. Cari A, B, C, D yang bisa menjadi subjek saja. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Oke, di chat semuanya menjawab alpha. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha ya, yaitu kalsium. Kalau yang Bravo itu ada predikat lagi yaitu is, jadi pemborosan. Kalau yang Charlie ada kata hubung yaitu which. Kita nggak bisa memasukkan kata hubung atau conjunction ketika subjek dan predikat di kalimat itu hanya ada satu, ya teman-teman. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai conjunction. Kalau yang delta ada subjek it, nah tapi ada predikat lagi yaitu is, pemborosan predikat. Nggak bisa ya. Ya sudah berarti jawabannya yang alpha tadi. Nanti kalau dibaca, calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan jenis mineral yang lain. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke contoh soal kedua mengenai materi kita hari pertama. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Ya, teman-teman. Berarti di titik-titik itu kita harus masukkan kata kerja sebagai predikat. Karena kalimat selalu butuh predikat. Cek di depan apakah sudah ada subjek, ternyata sudah ada kata benda the capacity. Ya, berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang bisa menjadi predikat saja, teman-teman. Nah, kira-kira jawabannya berarti yang mana nih? Ya, betul. Jawabannya adalah yang Bravo ya, distinguishes. Karena kalau yang Alpha, to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie memang ada predikat, yaitu distinguishes, tapi ada conjunction which. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat hanya ada satu. Kalau yang delta, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke, good. Jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, the capacity for flight distinguishes insects from other invertebrates. Kalau diartikan, kapasitas untuk terbang atau kemampuan untuk terbang membedakan serangga dari jenis invertebrata yang lain. Seperti itu. Oke, contoh ketiga, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, hati-hati act itu kalau dia hurufnya kecil ya, di tengah-tengah itu dia adalah kata kerja, tapi kalau hurufnya besar itu nama, teman-teman. Oke, jadi itu kata benda, nama itu benda ya. Kemudian ditarik ke belakang lagi, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat.
Nah, berarti di titik-titik itu kita butuh predikat ya. Kemudian di depan itu sudah ada subjek yaitu the Sherman Antitrust Act. Oke, berarti kalimat ini hanya butuh predikat saja. Hati-hati, cari ABCD yang hanya bisa menjadi predikat. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa, ya, teman-teman. Nice. Nah, nanti kalau dibaca the Sherman Antitrust Act of 1890 passed nearly unanimously through the United States Congress. Kalau diartikan Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 gimana ya, disetujui hampir dengan bulat atau dengan telak gitu ya, atau disahkan hampir dengan bulat melalui Kongres Amerika Serikat. Oke, good job. Lanjut ke number 4. Oke, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ cari kata kerja sama sekali nggak ada kata kerja, teman-teman. Berarti di titik-titik kita butuh predikat ya, dan belum ada subjek. Karena titik-titiknya sebelumnya ada koma satu. Subjek dan predikat itu nggak boleh dipisah dengan satu koma, teman-teman. Kalau 2 koma malah boleh, tapi kalau hanya 1 koma itu tidak bisa. Apalagi kata benda the sun itu ada off-nya, preposisi itu keterangan. Ada kata benda juga, an eclipse, artinya gerhana. Di sebelumnya ada preposisi juga, yaitu during. Berarti kata benda itu menjadi keterangan juga. Jadi nggak ada subjeknya kalimat ini ya. Cari ABCD yang ada subjek dan predikatnya. Dan saya lihat jawabannya teman-teman semuanya menjawab alfa. Betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Nice. Di situ subjeknya adalah the earth, predikatnya adalah lies. Kalau yang Bravo ada ada subjek the earth, nggak ada predikat, malah ada conjunction. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada subjek the earth, ada predikat lies, nah tapi ada kata hubung atau conjunction that. Kita nggak bisa memasukkan kata hubung atau conjunction ketika subjek dan predikat itu hanya satu dalam kalimat. Kalau yang Delta ada subjek the lying earth, tapi nggak ada predikat ya. Jadi Delta nggak bisa, berarti fix jawabannya adalah yang alpha. Nah nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Selama gerhana matahari, bumi itu berada di dalam bayangannya bulan, seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir mengenai bab 1 kemarin. Caranya sama, cari predikat di soal, teman-teman. Di situ ada is deluged. Oke, subjeknya adalah each object. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita cek pilihan A, B, C, D, di situ ada turunan dari kata kerja enter atau enter ya kita bacanya. Nah, enter itu kata kerja memasuki yang mana kalau mau dimasukkan kata kerja di sini itu yang tidak bisa jadi predikat. Karena kalau kita masukkan predikat nanti double. Ya, teman-teman, dan di soal nggak ada conjunction, di pilihan juga nggak ada conjunction. Artinya nggak boleh dimasukkan predikat lagi. Cari pilihan A, B, C, D, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang Charlie, ya. Karena kalau yang alpha nanti predikatnya double dong. Karena ada verb SIS itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di soal sudah ada predikat. Kalau yang Bravo itu ada subjek, ada predikat, tapi tidak ada conjunction. Nah, yang hari ini akan kita pelajari. Jadi syarat kalimat memiliki lebih dari satu subjek predikat harus ada conjunction-nya ya. Bravo nggak bisa karena nggak ada conjunction-nya. Yang Charlie, nah ini verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu tidak bisa jadi predikat. Dan memang kita tadi tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta enter itu verb 1. Verb 1 itu fungsinya menjadi predikat. Dan otomatis nggak bisa karena nanti predikatnya double. Ya sudah, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is deluged with electrical charges. Kalau diartikan setiap benda yang memasuki medan magnet Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran listrik seperti itu. Nah, itu tadi adalah review sedikit mengenai chapter 1 kemarin, teman-teman, yaitu mengenai subjek predikat. Sebelum kita ke chapter kedua, yaitu membahas mengenai konektor atau penghubung di kalimat atau fungsi kelas kata conjunction. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan.
Nggak ada ya, clear ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada mari kita lanjut ke chapter 2 yaitu conjunction atau konjungsi atau kata hubung ya. Nah, conjunction itu seperti namanya ya teman-teman. Fungsinya ya sebagai penghubung, kata hubung fungsinya penghubung. Nah, menghubungkan apa? Dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, jadi fungsi conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi di kalimat itu kalau mau ada lebih dari satu subjek predikat nggak apa-apa teman-teman. Misal nih, teman-teman di soal menemukan ada dua subjek, dua predikat. Berarti kita butuh satu conjunction. Nah kalau teman-teman menemukan ada satu conjunction, kemudian ada tiga subjek predikat, berarti teman-teman butuh satu conjunction lagi. Seperti itu. Oke. Atau nih misal saya punya reng-rengan seperti ini. Teman-teman menemukan di soal ada conjunction, ada subjek, kemudian titik-titik, koma, ada subjek, predikat. Nah, berarti teman-teman kehilangan apa di titik-titik di situ? Objek. Ya, predikat. Kalau objek itu tidak wajib ada, teman-teman. Jadi yang wajib ada di kalimat itu subjek dan predikat. Kalau objek itu tergantung kata kerjanya butuh objek atau tidak, karena beberapa kata kerja itu butuh objek, ada juga yang tidak. Nah itu materi kita hari ketiga teman-teman, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman coba dulu ya. Jadi di situ kita butuhnya adalah predikat. Oke. Kemudian contoh lagi, jangan takut salah, dicoba dulu. Misal saya teman-teman menemukan di soal susunan subjek predikat, kemudian titik-titik ada subjek predikat lagi, alias subjek predikatnya ada dua. Berarti di titik-titik di situ harus dicarikan apa? Ya, that's right. Penghubung ya, atau yang tadi kita sebut namanya conjunction atau kelas kata kata hubung atau fungsinya sebagai konektor dari kalimat. Intinya conjunction seperti itu. Contoh lagi terakhir, misal teman-teman menemukan di soal seperti ini, ada subjek, predikat, kemudian conjunction, setelahnya titik-titik. Nah, berarti teman-teman kehilangan apa di situ? Subjek dan predikat. Ya. Betul, that's right. Subjek dan predikat. Nah, berarti secara konteks fungsi conjunction teman-teman sudah dapat ya. Jadi bisa disimpulkan di dalam kalimat atau di dalam kalimat itu subjek predikat boleh sebenarnya muncul lebih dari satu. Syaratnya harus ada conjunction. Jadi conjunction ini nggak wajib teman-teman. Dia keluarnya ketika teman-teman menemukan ada lebih dari satu subjek predikat seperti itu. Nah, sekarang kita bahas conjunction lebih dalam ya. Nah, conjunction sendiri itu dibedakan ke dalam dua kategori atau dua jenis. Ya, jadi sama-sama kelas kata conjunction, tapi dipecah menjadi dua. Yaitu yang pertama, ada conjunction dari kelasnya fanboys atau dari keluarganya fanboys. Ada juga conjunction tapi yang selain fanboys. Nah, fanboys sendiri hanya singkatan, teman-teman. Ya, jadi F-nya itu adalah for. For di sini artinya karena, bukan untuk ya. Karena for yang artinya untuk itu preposisi, bukan conjunction. Tapi kalau for yang artinya karena, itu dia conjunction. Oke. Kemudian A-nya itu adalah and, artinya dan. N-nya itu adalah nor, artinya juga tidak. B-nya adalah but, artinya tetapi atau namun. O-nya adalah or, artinya atau. Y-nya adalah yet, artinya tetapi atau namun. S-nya adalah so, artinya sehingga. Jadi anggotanya conjunction fanboys ini cuma 7 ini, teman-teman ya. Nah, selain 7 conjunction ini, itu dimasukkan ke kategori selain fanboys. Oke, contoh misalnya sama-sama mau bilang karena. Kalau di conjunction selain fanboys, kita punya because atau since. Jadi since itu bisa artinya sejak, bisa artinya karena. Ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada when, once, sama us. Oke, bisa diartikan ketika. Kemudian ada where, artinya di mana. Kemudian ada which, who, that yang artinya yang ya. Nah, ini saya tebelin teman-teman karena ada penggunaan khusus untuk which, who, that yang artinya yang ini nanti kita pelajari dia di materi hari ke-10. Jadi chapter terakhir untuk structure. So apa namanya? Take it as it is ya. Jadi untuk sementara anggap aja which, who, that itu conjunction walaupun ada penggunaan khususnya ya. Kemudian that itu juga bisa diartikan bahwa, teman-teman. Oke. Kemudian ada while bisa diartikan sedangkan, while juga bisa diartikan di saat atau di tengah-tengah. Seperti itu atau ketika juga boleh. Kemudian ada every time atau whenever, artinya kapanpun. Kemudian ada although,
artinya meskipun, sama kayak though aja ya, nggak ada all-nya, sama. Sama juga dengan even though, itu sama teman-teman, itu conjunction artinya meskipun, mereka sinonim seperti itu. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda setelahnya dan mereka selalu satu ya. Contohnya di sini saya pakai kata benda daughter, artinya putri atau anak perempuan. Jadi whose daughter itu artinya adalah yang putrinya. Kalau whose car ya berarti yang mobilnya, whose house ya yang rumahnya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada the way. Nah, the way itu walaupun kelihatannya kata benda tapi dia adalah sebenarnya conjunction ya. Tergantung penggunaan sih sebenarnya teman-teman. Karena the way itu bisa artinya cara, tapi the way juga bisa artinya bagaimana atau sebagaimana atau seperti itu. How artinya bagaimana atau sebagaimana, as artinya juga sama, bisa diartikan sebagaimana atau bagaimana. Dan masih banyak lagi, nggak cukup untuk conjunction selain fanbase ini kalau kita masukkan satu presentasi. Bahkan nggak cukup untuk kita habiskan dalam satu pertemuan. Ya, intinya kalau teman-teman menemukan, dicek di kamus, oh itu conjunction. Dan dia selain for and nor but or yet, so berarti itu kategori yang selain fanbase. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih fanbase itu dibedakan dengan conjunction yang lain? Padahal dia sama-sama conjunction, tapi kenapa dibedakan? Nah, karena ada perbedaan di penggunaan, teman-teman. Perbedaannya apa itu? Yang pertama adalah fanbase, conjunction yang fanbase itu dia tidak boleh muncul di awal kalimat. Kalau di TOEFL ya. Jadi kalau di TOEFL itu dia tidak boleh muncul di awal kalimat. Oke, teman-teman. Sedangkan conjunction yang selain fanbase itu boleh. Jadi boleh di awal kalimat, boleh juga di tengah-tengah. Karena normalnya conjunction itu memang di tengah-tengah. Tapi untuk yang selain fanbase itu boleh di paling depan. Tapi kalau fanbase nggak boleh ya. Fanbase itu hanya bisa di tengah-tengah, teman-teman. Oke, jadi kalau misal teman-teman menemukan di soal itu ada 2 subjek, 2 predikat, tapi titik-titiknya di paling depan, di awal kalimat. Kemudian di pilihan ganda itu ada yang diawali dengan fanbase, jangan dipilih. Itu sudah pasti salah. Oke, cari conjunction yang selain fanbase. Oke, teman-teman. Kemudian kalau bentuknya, jadi kalau kita tulis pola atau rumus kalimat nanti, kalau fanbase rumusnya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, kemudian salah satu anggota fanbase, diikuti subjek predikat lagi. Oke. Sedangkan conjunction yang selain fanbase, karena tempatnya tadi boleh pindah-pindah ya teman-teman, maka ada 3 alternatif pola kalimat. Jadi bisa subjek predikat, conjunction, subjek predikat, atau subjek, conjunction, subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Seperti itu, karena dia bisa pindah-pindah. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah, nah ini ya, keunikan conjunction fanbase teman-teman. Nah, conjunction fanbase itu, kalau teman-teman menemukan conjunction fanbase di soal atau di jawaban, harus hati-hati. Kenapa kok harus hati-hati? Karena conjunction fanbase ini tidak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Ya, dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja, teman-teman, atau paralel nyebutnya ya. Contohnya nih dalam bahasa Indonesia aja, misalnya kalimatnya adalah, nah ini dari lagu ya, aku suka kau dan dia, contohnya. Aku suka kau dan dia. Nah ini kalau di Inggris kan, I like you and her, for example. Nah, subjek predikat kalimat ini cuma satu, teman-teman. Walaupun di situ ada conjunction and. Ya, subjeknya adalah I, predikatnya adalah like, artinya menyukai. Ya. Nah, di situ yang dihubungkan dengan and itu hanya bagian kalimat yang sama saja, yaitu objeknya dari kata kerja like. Nah, kata kerja like itu butuh objek, karena nggak mungkin saya cuma bilang misalnya nih ke teman-teman, Assalamualaikum, guys, saya menyukai. Terus saya diem, pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu ada yang bertanya, menyukai apa, Zer? Ya berarti menyukai butuh objek. Nah di situ and fanbase di situ hanya menghubungkan 2 objek, teman-teman. Bukan menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Walaupun conjunction fanbase itu juga bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Contohnya adalah saya suka, misalnya saya suka apel, koma, dan misalnya dan dia suka strawberry, for example. Nah ini kalau di translate, I like apples,
And atau but juga boleh ya karena beda. And she likes strawberry. Strawberries. Misalnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau menemukan fanboys itu belum tentu dia menghubungkan dua subjek dua predikat ya. Dia bisa saja kadang menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja seperti yang atas. Oke. Nah, untuk menentukannya gimana? Cara menentukannya adalah sebelumnya fanboys itu biasanya kalau dia menghubungkan dua subjek dua predikat itu ada komanya, teman-teman. Oke, baru fanboys itu pasti setelahnya nanti diikuti subjek predikat lagi. Artinya fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Ya. Kemudian contoh lagi nih misalnya nomor 1, turtles and tortoises have a special shell on their back. Kalau diartikan penyu dan kura-kura memiliki sebuah cangkang khusus di punggung mereka. Nah kalau kita lihat di situ ada and, tapi predikatnya cuma satu yaitu have. Nah di sini yang dua yang dihubungkan dengan and itu adalah subjeknya, teman-teman. Jadi ada dua subjek tapi satu predikat, nggak apa-apa. Ya itu keunikan conjunction fanboys. Oke, contoh kedua. Octopi have no bones but a beak. Gurita itu gurita itu tidak memiliki tulang, namun sebuah paruh seperti itu ya. Jadi but di situ hanya menghubungkan dua objek yaitu bones dan beak. Oke, subjek predikatnya cuma satu yaitu octopi, predikatnya adalah have. Kemudian contoh ketiga, the manager presented the materials concisely and clearly. Nah, di situ and hanya menghubungkan keterangan, yaitu concisely dengan padat dan clearly dengan jelas. Oke, subjek predikat cuma satu, subjeknya the manager, predikatnya adalah presented, artinya menyajikan. Oke. Kemudian yang keempat contohnya adalah my room is big but a little dark. Nah, di situ subjeknya cuma satu, my room, predikatnya cuma satu yaitu is. But di situ menghubungkan dua kata sifat saja yaitu big sama dark. Oke. Dan contoh yang kelima untuk fanboys yang menghubungkan bagian dari kalimat saja adalah my big but a little dark room is my favorite shelter. Sama, di situ subjeknya cuma satu yaitu room, predikatnya cuma satu yaitu is. Nah, but di situ cuma menghubungkan dua kata sifat yaitu big sama dark, seperti itu. Nah, tapi fanboys ini juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contohnya adalah she is not perfect, but I love her. Dia nggak sempurna, namun aku menyukainya. Seperti itu. Nah, kemudian ada catatan tambahan, teman-teman, untuk conjunction fanboys ini ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat saja yang dihubungkan harus sama ya. Misalnya nih, subjek dengan subjek. Satunya jamak, maka satunya juga harus jamak. Oke, kecuali kalau kata benarnya nggak bisa dihitung misalnya. Nah, kalau nggak bisa dihitung kan nggak bisa dijamakkan, berarti jangan dipaksa. Tapi kalau dia bisa dihitung, yang satunya jamak, maka satunya juga harus jamak. Seperti itu. Misalnya fanboys itu menghubungkan dua kata kerja. Nah, kata kerja sebelum fanboys dan setelahnya fanboys itu harus sama. Misalnya sebelumnya fanboys itu ada to verb 1. Setelahnya fanboys juga harus ada to verb 1 atau to-nya hilang, tinggal verb 1-nya aja. Intinya harus ada bagian yang sama. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, contoh yang salah misalnya di kotak ini. Jadi kalimat ini salah karena conjunction-nya tidak menghubungkan yang sama. Contohnya yang salah adalah I like coffee and happy. Saya suka kopi dan bahagia. Seperti itu kan didengar juga nggak enak. Nah, mungkin ada yang mau bertanya? Miss Wahyuni, silahkan Miss. Iya, mau tanya. Tadi kan di awal itu dibilang rumusnya itu S, subjek plus predikat, koma, fanboys, terus subjek plus predikat. Betul. Nah, kalau yang tadi di contohnya tadi itu turtles and tortoise, terus udah gitu, ini nggak ada subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Oke, saya dapat maksudnya. Jadi nomor 1 itu kan fanboys tadi kan. Saya paham aja, maksudnya benar aja turtles. Cuma kalau maksud dari rumusnya itu kok diaplikasikan ke contoh kok beda gitu. Bagaimana dengan nomor 6, Miss? Kalau nomor 6 gimana? She is not perfect, ya subjek predikat, but ya ini sesuai dengan contoh Oke, nah rumusnya. sebelum saya jawab, mungkin saya akan kembalikan ke teman-teman yang lain. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab dulu nih sebelum saya jelaskan lagi, teman-teman.
Tadi tapi sudah saya terangkan kok. Mungkin ada yang mau membantu menjawab, silakan. Jangan takut salah dulu. Kenapa kok yang nomor 1 itu susunannya kok bukan subjek predikat, fanboy subjek predikat? Ada yang tahu kenapa, teman-teman? Nggak cuma menghubungkan nggak cuma untuk rumus itu, tapi fanboys itu juga misalkan untuk sesuatu yang bersifat sama, misalkan di situ subjeknya atau mungkin kata sifat yang bersifat sama gitu. Oke, Mungkin sih. nice. Ya, that's right. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi, ya itu benar. Saya ulangi ya, teman-teman. Hati-hati kalau menemukan conjunction fanboys. Tadi kan saya jelaskan fanboys itu beda dengan conjunction yang lain. Nah, salah satu bedanya di sini. Fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Saya ulangi lagi. Fanboys tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat walaupun dia conjunction karena dia unik, dia punya keunikan, teman-teman. Nah, untuk contoh fanboys yang tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat adalah nomor 1 sampai nomor 5. Itu contoh fanboys yang tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya. Nah, tapi fanboys juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, yaitu nomor 6. Jadi kalau ditanya kenapa nomor 1 itu kok beda dengan yang atas tadi, dengan rumus yang subjek predikat, fanboy subjek predikat. Nah, karena yang ini yang saya jelaskan tadi, fanboys punya keunikan, yaitu dia tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Beda dari conjunction yang selain fanboys, teman-teman. Kalau conjunction selain fanboys itu selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kalau yang fanboys ini tidak selalu. Makanya teman-teman harus hati-hati ketika menemukan conjunction fanboys. Ya, karena belum tentu dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu, Miss. Oke, tapi sudah dapat ya, Miss? Maksudnya? Iya dapat. Thank you. Oke, nice. That's right. Jadi itu adalah konfirmasi saja, nggak apa-apa. Pokoknya kalau teman-teman ada keraguan, ada pertanyaan apa, saya harap ditanyakan. Jangan dipendam ya. Karena kalau dipendam nanti teman-teman nggak paham sampai lanjut-lanjutannya. Mumpung kita sedang membahas itu, langsung tanyakan ya. Jadi I appreciate that. That's good. That's the thing to do. That's the right thing to do. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan seperti yang kemarin saya jelaskan, langsung potong saya ya. Karena kalau diempet malah lupa nanti takutnya di situ. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum saya lanjut ke contoh soal. Contoh soal dulu, silakan. Enggak ada? Kalau Mister, silakan, Miss. kalau berarti kalau ini kan pengecualian ya, seperti fanboys ini kan yang nomor 1 itu noun dengan noun, kemudian Betul, sifat dengan sifat ya. betul, Kan that's right. consciously nomor 3 itu. Yang nomor 3 concisely, clearly itu Iya, dua-duanya iya. keterangan. Keterangan. Oh Jadi iya, keterangan. kalau concise-nya kata sifat, clear-nya kata sifat, tapi kalau kata sifat itu ditambahkan li, itu menjadi keterangan. Seperti itu. Ya, artinya harus seimbang ya, misalnya kayak tadi noun dengan noun, keterangan right. dengan keterangan gitu ya. Betul, harus Ya. sama. Jadi Iya, harus aturan sama. harus namanya paralel. Jadi boleh disebut sama, seimbang, paralel, setara. Jadi Ya. sama. Jadi harus sama kayak gitu, Miss. Ya, kasih. Oke, dapat ya. Alright. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. No question. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh soal. Kurang lebih contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Caranya sama ya. Tahap pertama adalah dicari yang paling penting harus ada di kalimat dulu, yaitu subjek predikat. Atau yang kemarin saya bilang ya, pondasi untuk TOEFL ini adalah teman-teman bisa menentukan subjek predikatnya yang mana. Karena itu yang wajib ada di kalimat. Nah, tapi sekarang kita harus tahu dulu subjek predikatnya mana, terus ada berapa di kalimat, di soal. Kayak gitu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal teman-teman menemukan predikat nggak? Kalau nemu yang mana? Occur sama when. Alright, good. Ada occurred ya, sama went. Went out lebih tepatnya, itu satu kesatuan. Nah, ada dua predikat. Nah, kalau ada dua predikat berarti harus ada dua subjek. Nah, subjeknya occurred yang mana, teman-teman? A power failure. Nah, that's right, a power failure. Good. Subjeknya went. The lamps. The lamps, that's right. Nah, berarti susunan di soal adalah subjek predikat, subjek predikat. Titik-titik di situ berarti kita butuh apa, teman-teman?
Conjunction. That's right. Nah, cari ABCD yang conjunction. Kebetulan di ABCD yang conjunction cuma satu, teman-teman. Berarti yang mana? Ya, betul. Di chat teman-teman menjawab so B. atau bravo. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang bravo, ya. Kalau yang alpha, then itu artinya jadi atau kemudian gitu ya. Kalau diartikan enak, teman-teman, tapi secara kelas kata then itu adalah keterangan. Keterangan itu tidak bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, walaupun diartikan enak ya. Makanya teknik mengartikan di soal structure TOEFL, cara mengerjakan itu tidak disarankan. Karena beberapa kata itu artinya sama, tapi kelas katanya beda. Otomatis fungsinya juga beda. Di sini kita butuhnya conjunction, yaitu yang bravo. Nah nanti kalau kalau yang Charlie sama yang Delta juga sama, later itu bisa jadi keterangan, juga bisa jadi kata sifat. Delta juga sama, next bisa jadi keterangan artinya berikutnya, next juga bisa jadi kata sifat artinya yang berikutnya atau yang selanjutnya, seperti itu. Oke, jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Kalau diartikan konsleting listrik terjadi, sehingga lampu-lampunya padam, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal kedua. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman sama, apakah teman-teman menemukan predikat dan kalau menemukan yang mana, teman-teman? Was. Alright, yang pertama ada was, yang kedua ada Miss. lagi nggak? Miss. Oke, good. Ada missed, itu verb 2 ya, karena dia punya objek, teman-teman. Oke, berarti itu predikat. Nah, subjeknya was sudah ada belum? Belum ada. Belum ada. Nah, berarti kita hutang satu subjek. Subjeknya missed sudah ada? Sudah, I. Good, ada I. Nah, berarti nanti kalau kita masukkan subjeknya was, maka akan ada dua subjek, dua predikat yang artinya kita juga butuh conjunction. Cari ABCD yang conjunction dan subjek, teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang mana? D. Hati-hati, conjunction dan subjek. Ya, kita butuh conjunction dan subjek. Ya, jawabannya adalah yang delta. Kalau yang alpha cuma subjek. Ya, kalau yang alpha cuma ada subjek. Nah, kalau nanti ada dua subjek, dua predikat, kita butuh conjunction, teman-teman. Oke, alpha nggak bisa karena nggak ada conjunctionnya. Kalau yang bravo, because itu conjunction, tapi nggak ada subjeknya. Kita butuhnya conjunction dan subjek. Bravo juga nggak bisa. Kalau yang Charlie sama kayak yang alpha, di situ ada kata benda the train, artinya kereta api, ya. Yang mana nggak ada conjunctionnya, nggak bisa. Kita butuh conjunction dan subjek, karena nanti kalimatnya punya dua subjek, dua predikat. Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada subjek since, predikat, maksud saya adalah ada conjunction since, kemudian ada subjek he. Nah, nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Kalau diartikan, gara-gara dia telat, saya ketinggalan janjiannya atau saya ketinggalan acaranya. Seperti itu. Sebentar. Ya, saya kira ada yang bertanya. Kita lanjut ke contoh soal terakhir, teman-teman. Oh, ternyata sudah habis contoh soalnya. Nah, dari dua contoh tadi mungkin ada yang masih bingung nih, teman-teman. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Bingungnya di mana? Silakan. It's a bit tricky, teacher, because kayak bisa nyambung yang itu I was late, I missed the appointment. Nah, tapi kalau diartikan enak yang mana? Kalau saya bilang saya telat, saya ketinggalan janjiannya dengan karena dia telat, saya ketinggalan janjiannya. Kalau dalam bahasa Indonesia aja, kalau diartikan kira-kira enak yang mana? Yang D. Yang delta. Yang D ya, yang ada conjunction-nya, right? Karena kalau hanya bilang, saya telat, saya ketinggalan acaranya. Nah, itu memang didengar enak ya, teman-teman. Tapi kalimatnya nggak baku. Karena kenapa kok nggak baku ya? Karena didengar tadi ada yang hilang. Kayak ada yang lebih enak kalau dikasih conjunction. Contohnya, saya telat dan saya ketinggalan acaranya. Atau karena saya telat, saya ketinggalan acaranya. Atau saya telat sehingga saya ketinggalan acaranya. Nah, sehingga, kemudian dan, kemudian karena, itu adalah conjunction, teman-teman. Yang mana itu akan membuat kalimat itu lebih bisa dipahami atau lebih enak didengar kalau saya bilangnya ya. Tapi ada alasan kenapa bahasa baku atau grammar itu diciptakan karena supaya bahasa itu lebih enak, bisa lebih gampang dipahami. Seperti itu.
Ya, jadi makanya saya bilang mengartikan saja tidak cukup, teman-teman. Makanya aturannya adalah yang tadi saya bilang, kalau teman-teman mau memasukkan di dalam kalimat itu ada 2 subjek, 2 predikat, kita harus masukkan 1 conjunction. Kalau ada 3 subjek, 3 predikat, maka kita harus masukkan 2 conjunction. Kalau ada 4 subjek predikat, maka kita harus masukkan 3 conjunction, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi Miss, sebenarnya, iya silakan Miss. Itu tadi yang contoh yang sekarang nih kan, kita bisa menentukan conjunction kan, tadi ada 2 SP ya. Nah, kalau Betul. kita menentukan di sini kan ini berarti di luar selain fun boys ya. Kalau fun boys Betul. tadi kan selalu di tengah. Nah, itu caranya menentukan bahwa ini selain fun boys dan tidak selain fun boys itu gimana? Oke, good. Nah, berarti kita harus tahu bedanya penggunaan atau penempatan dari fanboys sama selain fanboys. Ada yang masih ingat bedanya? Kenapa sih kok conjunction itu dibagi 2? Kenapa conjunction fanboys itu dibedakan dari conjunction yang selain fanboys atau yang lainnya? Ada yang masih ingat nggak apa bedanya, teman-teman? Jangan takut salah, seingatnya teman-teman dulu. Ya, that's right. Jadi fanboys itu tidak boleh di depan kalimat. Di chat ada yang menjawab ya. Sedangkan conjunction selain fanboys itu boleh. Seperti itu, boleh di depan maksudnya, boleh di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda kan kita butuhnya conjunction subject. Nah di pilihan ganda ada pilihan lagi, conjunction subject, tapi conjunctionnya pakai fanboys, jangan dipilih teman-teman. Oke, memang di writing bisa untuk menulis paragraf, tapi kalau di soal structure TOEFL itu soalnya hanya 1 kalimat. Ya, dan 1 kalimat itu nggak boleh fanboys muncul di paling depan kalimat, seperti itu teman-teman. Menjawab nggak, Miss? Maksud soalnya seperti itu bukan? Iya, menjawab. Oke, dapat ya. Jadi dilihat dari tempatnya, Miss. Karena dari penggunaan fanboys dan selain fanboys tadi, kenapa kok 2 conjunction itu dibedakan padahal sama-sama keluarga conjunction? Karena ada beda di penempatan di kalimat. Nah, kita lihat titik-titiknya di mana. Nah, kalau kita titik-titiknya di depan, ada pilihan fanboys di awal, jangan dipilih, teman-teman. Karena aturannya fanboys tidak boleh di paling depan kalimat. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? That's good question, teman-teman. Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, sebelum ke latihan soal buat teman-teman. Silakan. Nggak ada ya? Berarti clear. Nah, sekarang saatnya praktek. Teori yang sedikit tadi, silakan kita praktekkan ke latihan soal. Seperti biasa, saya ingatkan ke teman-teman, jangan takut salah. Dicoba dulu sepemahaman teman-teman dulu, karena kita belajar, salah itu wajar ya. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa. Silahkan teman-teman. Sepemahaman teman-teman dulu. Nanti kita bahas. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie. Alpha Charlie, ada juga Bravo. Alpha, Bravo, Charlie. Nah, memang kadang tantangan kita adalah menentukan yang mana yang conjunction dan mana yang bukan ya, teman-teman. Baik deh, kalau gitu kita cek bersama aja, oke? Kita cek predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada occurs, verb SES. Fungsi verb SES itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Ya sudah, berarti itu predikat ya. Kemudian subjeknya occurs di sini adalah uniform acceleration. Right? Kita cek ke depan, ke belakang lagi ada remains, artinya tetap sama kayak stay, teman dia lebih formal. Oke. Subjeknya adalah the rate. Alright, dan fanboys di sini hati-hati ya teman-teman. Fanboys di sini nggak ada koma sebelumnya. Jadi ini bukan menghubungkan 2 subjek 2 predikat, tapi dia hanya menghubungkan 2 yang sama, yaitu jadi and di sini dia menghubungkan equal sama successive, 2 kata sifat yang menjelaskan kata intervals. Oke, berarti nggak usah dianggap kalau ada seperti ini jangan dianggap, nggak usah dianggap ada ya.
Artinya di sini kita butuh conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D itu conjunction cuma satu, teman-teman. Oke. Nah, ini masalah vocab juga. Karena kalau teman-teman dapat vocab baru silahkan ditulis ya. Seperti yang saya ingatkan kemarin. Nah, yang alpha according to itu satu kata, teman-teman. Oke, according to itu kelas katanya adalah preposisi. Walaupun kelihatannya ada dua kata, tapi dia satu kata. Oke, dia preposisi bukan conjunction ya. Berarti yang alpha nggak bisa, kita butuhnya conjunction. Kalau yang bravo, if itu adalah conjunction, teman-teman. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan ya, berarti jawabannya yang bravo. Tapi nggak apa-apa, kita cek dulu yang lain. Kalau yang Charlie ada with. Kalau kita cek di kamus, with itu adalah preposisi juga. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta, under itu juga preposisi atau keterangan. Jadi dia bisa preposisi, setelahnya harus ada kata benda. Dia juga bisa keterangan artinya ke bawah, jadi mengarah ke bawah. Jadi dia nggak perlu kata benda setelahnya, seperti itu. Contohnya, I look under, misalnya. I look under, saya lihat ke bawah, sama kayak look down, kayak gitu ya. Saya melihat ke bawah. Tapi kalau under yang preposisi itu artinya di bawahnya apa, kayak gitu. Contohnya, I look under the table. Saya melihat ke bawah meja, seperti itu. Nah, tapi kita nggak butuh preposisi ya, kita butuhnya conjunction, teman-teman. Yaitu yang if tadi. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, uniform acceleration occurs if the rate of change remains the same over successive and equal intervals of time. Kalau diartikan percepatan seragam atau percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan itu tetap sama di atas interval waktu yang sama dan tanpa hambatan. Kalau diartikan seperti itu. Kita coba lagi, jangan takut salah lagi teman-teman. Buka kamus juga nggak apa-apa ya kalau sempat. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti coba dulu sedapatnya. Nah di sini ada nomor 2, dicoba dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban bravo, 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 bravo. Dan semuanya menjawab bravo ya. Kita cek teman-teman, cari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah children. Nah, di sebelum kata children itu ada before. Karena setelahnya before itu subjek predikat, ya berarti before ini adalah conjunction, bukan preposisi ya teman-teman. Karena setelah preposisi nggak boleh diikuti subjek predikat. Setelah preposisi itu cukup diikuti kata benda sebagai objek yang mana nanti akan diganti menjadi keterangan. Karena fungsi preposisi adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, itu conjunction teman-teman. Kemudian setelah koma itu ada predikat ya, setelah titik-titik yaitu communicate, itu verb 1. Nah, tapi belum ada subjeknya. Ya sudah, berarti kita kehilangan subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek, dan betul saja jawabannya teman-teman adalah yang bravo, yaitu ada kata ganti yang digunakan sebagai subjek dari sebuah kata kerja. Nah, dari itu kita kehilangan subjek dari kata kerja communicate. Nah, ABCD yang bisa jadi subjek hanya yang bravo. Karena yang alpha, teman-teman, however itu bisa jadi adverb, keterangan nggak bisa jadi subjek. However juga bisa jadi conjunction. Conjunction juga nggak bisa jadi subjek, ya. Alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie, furthermore itu adalah keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek juga. Charlie nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang delta, who itu kata ganti, dia conjunction, teman-teman ya. Who itu conjunction. Yang mana, jadi ada beberapa kata yang kalau kita cek di kamus memang kelas katanya bukan conjunction, tapi secara fungsi itu adalah conjunction atau konektor, seperti itu salah satunya who. Makanya tadi di awal saya tebelin, right, ketika kita membahas conjunction selain fanboys, yaitu which, who, that itu saya tebelin karena ada penggunaan khususnya. Nanti kita bahas ke hari ke-10. Intinya sekarang teman-teman anggap aja kalau who itu conjunction, seperti itu. Nah, kita hanya butuh subjek, jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, before children are able to speak and or understand the language,
They communicate through facial expressions and by making noises. Sebelum anak-anak itu mampu berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut ke number 3. Dicoba dulu. 30 seconds from now, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Hati-hati di sini ada jebakan ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, dicoba dulu, jangan takut salah, sepemahaman teman-teman dulu. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, dan semuanya menjawab delta. Oke, berarti nggak kejebak ya. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Artinya di titik-titik kita butuh predikat ya. Cari subjeknya. Kalau ditarik dari depan ada the edible tube mushroom. Nah itu subjeknya, kata bendanya di mushroomnya. Oke. Kemudian hati-hati dengan fanboys or. Or di sini bukan menghubungkan dua subjek dua predikat, tapi hanya menghubungkan dua warna ya, yaitu kata sifat, yaitu brown sama darkish red. Oke, jadi nggak usah dianggap kalau ada conjunction fanboys yang seperti ini. Kita anggap fanboys yang menghubungkan dua subjek predikat doang. Kalau yang hanya menghubungkan bagian dari kalimat yang sama, nggak perlu dianggap, kecuali itu menjadi kata kunci kita menjawab soal tersebut. Oke, tapi itu bukan menjadi kata kunci ya, teman-teman. Ya sudah, kita hanya kehilangan predikat saja. Otomatis yang alfa salah, walaupun di situ ada predikat has, tapi ada conjunction-nya. Kita nggak bisa memasukkan conjunction ketika subjek dan predikat di dalam kalimat cuma ada satu. Karena nanti nggak lengkap kalau diartikan ada yang hilang bagian kalimatnya ya. Kalau yang Bravo ada to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya predikat. Kalau yang Charlie sama kayak yang Bravo, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Dan yang terakhir ada verb SES yang fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, the edible tube mushroom has a cushion like moist brown or darkish red cap. Kalau diartikan, jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah tutup atau topi yang warnanya merah tua atau coklat lembab yang berbentuk mirip kayak bantal sofa. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 4, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman kirim di chat sedapatnya dulu ya, jangan takut salah. Baik, ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Baik, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, predikat adalah target pencarian pertama. Di situ ada R, subjeknya adalah gorillas. Tarik ke belakang lagi, setelah koma ada predikat lagi R, subjeknya adalah they. Artinya di titik-titik di situ kita butuh conjunction karena ada dua subjek, dua predikat. Nah, ABCD yang alpha ada conjunction how. Nah, kalau teman-teman menemukan 5W1H itu conjunction ya. Kemudian, nah tapi conjunction-nya ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi, pemborosan ya. Kalau ada 3 predikat nanti kita butuh 2 conjunction, teman-teman. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, in spite of, itu jadi in spite of itu sama kayak despite ya, teman-teman. Artinya meskipun, tapi kelas katanya adalah preposisi. Yang mana kita nggak butuh preposisi. In spite of itu satu kata ya, in spite of something. Meskipun apa, misalnya seperti itu. Nah, kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction karena setelah titik-titik ada subjek predikat. Preposisi nggak boleh diikuti subjek predikat. Sorry. Sorry, teman-teman. Sulit ya mengeklik ini. Nah,
Yang ketiga, yang Charlie, because of, hati-hati, because sama because of itu beda, teman-teman. Oke, jadi because of itu adalah preposisi, dia satu kesatuan. Jadi because itu kalau kita cek di kamus, kelas katanya ada dua. Dia bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. Kalau conjunction ya because aja. Contohnya, we didn't enjoy the day because the weather was so awful. Oke, jadi setelahnya because ada subject the weather, ada predikat was. Makanya dia conjunction. Tapi kalau because yang preposition itu pasti ada of-nya setelahnya. Jadi because of somebody atau something. Artinya karena juga. Tapi dia preposisi satu kesatuan. Seperti itu. Ya. Nah, kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Jadi diingat-ingat, because itu conjunction, because of itu preposisi, teman-teman. Atau boleh ditulis biar nggak hilang ya. Kalau cuma diingat-ingat, takutnya malah lupa nanti. Kalau yang delta even though, nah itu barulah even though itu sama kayak although, sama kayak though aja. Ya, dia adalah conjunction. Ya sudah berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca gorillas are quiet animals even though they're able to make about 20 different sounds. Kalau diartikan para gorila merupakan para binatang yang pendiam meskipun mereka itu mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Oke, lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan semuanya menjawab bravo. Kita cek ya. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di titik-titik di situ kita butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan kalimat dan kita butuh subjek sebelumnya predikat, maka kita juga kehilangan subjeknya di sini. Cari ABCD yang subjek dan predikat. Nah, ini materi hari pertama kemarin ya. Yang alpha, di situ ada subjek di early prospector, verbnya adalah live atau predikatnya live, tapi ada conjunction wherever, kita nggak butuh conjunction ya, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek di early prospector, predikatnya live, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, nah ada auxiliary atau bagian dari predikat yang pindah sebelum subjek. Ini namanya inversi, teman-teman. Nanti kita akan pelajari ini di hari ke-4 ya. Jadi ada pembalikan posisi subjek predikat menjadi predikat subjek. Ada syaratnya nanti ya. Nah, intinya di sini nggak bisa. Untuk sementara jangan dipilih dulu karena urutannya harus urut dulu, subjek dulu baru predikat. Apalagi kalau ada not only harus ada temennya, yaitu gandengannya but also. Ya teman-teman, atau ada but aja minimal atau as well minimal seperti itu, gandengannya itu. Tapi di soal nggak ada but, adanya and di situ. Berarti Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta di situ ada subjek di early prospector tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Verb in yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo. Betul ya teman-teman, berarti jawabannya. Nah nanti kalau dibaca, the early prospector lived a lonely, a rugged life, far from home and family. Jadi para pencari emas pertama kali menjalani sebuah hidup yang kesepian dan kasar atau keras, jauh dari rumah dan keluarga. Oke, good job. Lanjut ke number 6. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie. Baik, kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata is. Oke, subjeknya adalah the difference.
Kemudian ada conjunction that, subjek lagi label, predikat lagi is printed. Kemudian ada conjunction lagi well. Ya sudah ada 2 conjunction, 2 subjek, 2 predikat. Kita butuh 1 subjek predikat lagi. Ya, cari ABCD yang subjek dan predikat. Yang alpha di situ tidak ada subjeknya, langsung diikuti predikat. Verb 3 tidak bisa jadi subjek ya, teman-teman. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada sama, nggak ada subjeknya, tiba-tiba predikat. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek slander, artinya fitnah ya. Kemudian predikatnya adalah is spoken. Kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta sama kayak yang Bravo tadi, tiba-tiba diikuti predikat. Subjeknya mana nggak ada. Delta nggak bisa ya. Ya sudah, berarti jawabannya yang Charlie. Good job teman-teman. Nanti kalau dibaca, the difference between libel and slander is that libel is printed while slander is spoken. Kalau diartikan, perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tertulis atau tercetak gitu ya. Sedangkan fitnah itu terucap atau diucapkan seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 7. Mister Silakan. mau nanya dulu dong tadi Iya, Miss, kalau silakan. between itu dia di sini apa ya fungsinya between? Oke, between itu kelas katanya adalah preposisi, Miss. Kalau nggak gitu keterangan. Kayak gitu. Jadi di sini dia sebagai preposisi karena setelahnya ada objek atau ada kata benda yaitu libel sama slander. Nah ini kalau ditarik dari satu kesatuan, karena preposisi nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Dia harus ditarik satu garis dengan objeknya atau object of preposition-nya. Ya, nanti menjadi keterangan. Jadi ini satu kesatuan dia adalah keterangan, Miss, fungsi di kalimat. Seperti itu. Dan N-nya itu tetap fanboys gitu, tapi dia Ya betul. Gimana? N ini fanboys tapi dia bukan yang ini yang termasuk yang pengecualian gitu ya. betul. Nah, karena kalau kita lihat misalnya nih kita anggap N di sini menghubungkan 2 subjek predikat, bukan. Kenapa? Sebelumnya nggak ada komanya, 1. Yang kedua, sebelumnya N itu nggak ada kata kerja sebagai predikat. Seperti itu. Jadi N di sini bukan menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, tapi hanya menghubungkan 2 object of preposition, yaitu libel sama slander. Seperti itu. Jadi ini menghubungkan 2 objek saja atau kata benda saja. Seperti itu. Oke, tadi label apa tadi? Lupa saya. Pencemaran nama baik. Oh ya, oke, thank you. Oke, alright. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. No question? Kalau nggak ada, kita lanjut ke number 7. Dicoba lagi, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo ya. Kita cek bersama. Sorry, ada jawaban Alpha juga. Oke, berarti ada jawaban Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo, kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada is, kemudian subjeknya adalah the knee, kemudian predikat lagi ada meets ya, itu verb SES, subjeknya adalah the thigh bone. Oke, berarti ada 2 subjek, 2 predikat. Di titik-titik kita hanya butuh conjunction saja. Oke, yang alpha itu preposisi ya, teman-teman, jelas sekali, yang seperti yang selalu kita pelajari itu. Alpha nggak bisa, kita nggak butuh preposition, kita butuhnya conjunction atau kata hubung. Kalau yang Bravo ada conjunction where, jadi 5W1H atau kata tanya itu kalau teman-teman menemukan di TOEFL structure itu adalah conjunction ya. Kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction where, tapi ada subjek lagi yaitu it. Nanti subjeknya double teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik sudah ada subjek kata benda yaitu the thigh bone. Nah kalau sudah ada kata benda jangan dimasukkan kata ganti. Karena pengertian kata ganti itu mengganti benda yang hilang. Fungsinya sebagai subjek atau objek. Seperti itu. Kalau yang delta bukan conjunction tapi subjek. Bukan ya, kita butuhnya conjunction. Ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo teman-teman. Nah nanti kalau dibaca
The knee is the joint where the thigh bone meets the large bone of the lower leg. Kalau diartikan, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 8. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban bravo, bravo, bravo. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo. Kita cek bersama. Cari predikat, di situ ada auxiliary verb ya, yaitu can result. Kemudian sudah tidak ada subjek. Sorry, kita belum punya subjeknya can result ya. Hati-hati kafein di situ bukan subjek karena sebelumnya ada preposisi of. Kalau ada kata benda terikat dengan preposisi sebelumnya, dia menjadi keterangan, teman-teman. Dan keterangan nggak bisa jadi subjek. Artinya kita kehilangan subjek. Cari ABCD yang bisa jadi subjek. Nah, yang alpha ada consuming. Nah, sebenarnya verb ing itu bisa menjadi subjek ketika dia berdiri sendiri dan tempatnya di depan. Tapi ada syaratnya, teman-teman. Verb ing itu ketika dia menjadi subjek ataupun objek, dia harus lengkap dulu. Maksudnya lengkap gimana? Kata consume artinya mengkonsumsi ya, dia butuh objek. Sedangkan setelahnya consuming ini nggak ada objeknya, adanya malah keterangan. Keterangan nggak bisa jadi objek, teman-teman. Oke, berarti yang alpha ini walaupun dia gerund atau kata benda yang dibuat dari kata kerja, tapi dia nggak lengkap. Ya, otomatis alpha nggak bisa. Karena nggak ada objeknya dari consuming. Alias nggak lengkap seperti itu. Kalau yang bravo ada kata benda consumption, dijelaskan dengan kata sifat eksesif nggak masalah karena kata sifat hanya menambahkan arti saja. Nah, berarti yang bravo kemungkinan bisa kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada to verb 1 tidak bisa jadi subjek ya, teman-teman. Kalau yang delta ada subject the consumption tapi ada predikat lagi is, sedangkan di soal nggak ada conjunction. Delta nggak bisa, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca excessive consumption of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium. Kalau diartikan, konsumsi yang berlebihan dari kafein dapat berakibat pada restlessness itu susah tidur mungkin ya, atau kemudian insomnia itu tidak bisa tidur malahan. Dan bahkan delirium, ini penyakit psikologi seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 9. Dicoba lagi teman-teman. Mister, sorry, Oh, mumpung ya Miss, ingat. silakan. Yang tadi consuming in excess. Kalau Betul. misalkan dia mau benar ya, berarti contoh objeknya apa kalau mau benar gitu? Oke. Bisa Sebenarnya ini kan kalau digabungkan mau bilang konsumsi yang berlebihan dari kafein. Nah, itu bisa dirubah satu kesatuan tadi subjeknya. Jadi consuming caffeine in excess can result in restlessness. Jadi mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang berlebihan dapat berakibat pada restlessness, insomnia, dan seterusnya tadi. Kalau Jadi misalnya ada pilihannya nggak ada in excess, jadi cuma consuming aja. sama, nggak lengkap Nggak misalnya. bisa Jadi juga ya? nggak Oke. bisa karena consuming ini harus dikasih objek dulu baru dia ketemu preposisi of ataupun preposisi in. Karena consuming butuh objek. Karena nggak mungkin kan saya cuma bilang ke teman-teman, guys, saya suka mengkonsumsi. Terus saya diem, pasti teman-teman nanti bertanya, mengkonsumsi apa? Jadi mengkonsumsi itu butuh objek, teman-teman. Seperti Berarti kecuali di pertanyaannya nggak ada off ya? betul. Nah, kalau nggak ada off di pertanyaan, kemudian di pilihan alpha itu nggak ada in excess-nya, itu bisa jadi jawaban, teman-teman. Seperti itu. Thank you. Oke, that's good question. Tapi teman-teman nggak mungkin ya menemukan misalnya yang alpha itu consuming, misalnya consuming some of caffeine kan nanti bisa. Kemudian yang bravo ada excessive consumption, teman-teman tidak akan menemukan jawaban yang seperti itu. Maksudnya dipilih, kalau di TOEFL asli ya, pasti cuma ada satu jawaban yang paling benar, seperti itu teman-teman. Oke, jadi nggak ada, karena kita bisa bilang consuming some of caffeine,
in excess misalnya, karena kalau dari konteks ini ya harus berlebihan itu sehingga dia bisa berakibat pada seterusnya itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 9. Dicoba dulu, you have 30 seconds. Jangan takut salah ya. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Baik, semuanya menjawab delta. Ya, yeah, that's right, teman-teman. Jadi ini adalah contoh soal conjunction yang menanyakan lengkap satu bentuk ya. Karena kalau kita cek di kamus, kita cari predikat, itu ada predikat increase, itu verb 1. Subjeknya yang mana? Subjeknya di depan itu people's expectations. Kata bendanya di expectations-nya ya. Kalau teman-teman menemukan ada kata benda, ada tanda peti S-nya, itu kepemilikan. Kepemilikan itu adalah kata sifat, bukan kata benda. Oke. Kemudian sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, artinya kalimat ini sudah lengkap. Nah, kita nggak tahu di titik-titik diisi apa, right? Kecuali kalau kita mengintip pilihan A, B, C, D. Nah, kalau kita intip pilihan A, B, C, D itu ada predikat, kalau nggak gitu ada conjunction, kalau nggak gitu ada predikat, kalau nggak gitu ada predikat lagi. Nah, berarti di titik-titik di situ kalau kita mau masukkan predikat ataupun conjunction, maka harus lengkap. Conjunction, subjek, predikat. Cari di pilihan ganda yang conjunction, subjek, predikat. Yang alpha, di situ ada subject conditions. Ada predikat improve, tapi nggak ada conjunction-nya. Alpha nggak bisa, teman-teman. Yang bravo ada conjunction since, ada subject conditions, tapi tidak ada predikatnya. Oke, bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subject conditions, ada predikat improve, tapi sebelumnya nggak ada conjunctionnya. Charlie nggak bisa juga, teman-teman. Oke, nggak ada conjunction ya. Nah, kalau yang delta ada conjunction as, artinya ketika, sama kayak when, sama kayak once, ya teman-teman. Subjeknya adalah conditions, kata kerja sebagai predikatnya adalah improve. Nah, ya sudah berarti jawabannya yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, people's expectations for a higher standard of living increase as conditions in their community improve. Kalau diartikan, harapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi itu meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka semakin membaik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Nah, ini masalah fanboys ya yang menghubungkan dua yang sama, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Dan semuanya menjawab delta. Nah, berarti semuanya terjebak ini ya. Nah, jadi kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu. Di situ ada predikat has so far consumed ya, ada auxiliary verb. Sebenarnya has consumed aja. Nah, di tengah-tengahnya auxiliary verb itu kalau mau disisipi keterangan nggak apa-apa, teman-teman. Ya, ataupun keterangannya dihilangkan juga nggak apa-apa. Intinya di situ kita sudah punya predikat has sampai consumed. Subjeknya adalah the worldwide race, kata bendanya di race-nya. Oke. Kemudian, nah berarti kalimat sudah lengkap ya. Di situ ada fanboys, teman-teman, tapi fanboys-nya sebelumnya nggak ada komanya. Dan di pilihan ganda pun nggak ada subjek predikat. Artinya and di sini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Oke. Nah, kalau kita cek di pilihan ganda, itu semuanya ada turunan kata kerja atau ada kata kerjanya. Ya, dari kata yield. Oke, teman-teman. Kalau yang delta itu bukan ya. Kenapa? Teman-teman jangan tertipu dengan kata has.
Has di yang soal dengan has yang di delta itu beda arti, teman-teman. Has yang di soal itu ada kata kerja setelahnya consume, berarti itu auxiliary. Artinya adalah sudah atau telah. Sedangkan has yang di delta itu setelahnya nggak ada kata kerja, teman-teman. Adanya kata benda yaitu a yield, itu objek. Nah, berarti itu bukan auxiliary karena auxiliary nggak boleh berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Has di sini artinya memiliki. Oke, berarti delta itu adalah bukan, ya teman-teman. Jadi di sini kata kerja intinya adalah di consume-nya, teman-teman. Jadi kalau di setelahnya N ini mau ditambahkan kata kerja lagi, itu boleh diisi dengan has verb 3 juga. Oke, atau verb 3-nya aja, has-nya dihilangkan karena auxiliary itu boleh disebutkan lagi, boleh tidak. Misalnya ada to verb 1 dengan N setelahnya to verb 1. Nah, boleh to-nya dihilangkan, jadi tinggal verb 1-nya aja. Jadi tinggal kata kerja yang punya arti saja, teman-teman. Oke. Nah, artinya setelahnya N itu harus diisi has verb 3 atau verb 3-nya saja. Nah, dari penjelasan saya kelihatan ya jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Oke, di situ ada yielded, itu verb 3. Nah, kalau yang Bravo yielding, sebelumnya N itu sama sekali tidak ada verb ing, apalagi di predikat. Ya, Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada to verb 1. Nah, di dalam predikat atau sebelumnya N di dalam predikat itu tidak ada to verb 1. Tidak bisa ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang alfa. Nah, nanti kalau yang alfa dibaca, the worldwide race to develop an affordable synthetic fuel has so far consumed billions of dollars and has yielded, boleh atau has-nya dihilangkan, tinggal yielded aja terus diikuti object few results. Nah, nanti kalau diartikan persaingan atau balapan seluruh dunia dalam mengembangkan atau untuk mengembangkan sebuah bahan bakar sintetis yang terjangkau atau yang murah telah sejauh ini mengkonsumsi atau menghabiskan miliaran dolar dan membuahkan hasil yang sedikit, seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah contoh soal dan pembahasan dan teorinya juga ya mengenai penggunaan conjunction. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan conjunction terutama yang fanboys. Karena fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi kalau conjunction yang selain fanboys, fix dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya akhiri nih, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan. Mister, Iya, tadi Miss. kalau sebelum N ada koma, itu menghubungkan apa ya? Saya tadi keskip. Dua subjek, dua predikat, Mas. Jadi cara membedakan fanboys yang dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, dan fanboys yang hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama saja, itu adalah adanya koma di sebelumnya N. Kalau ada komanya, berarti fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi kalau nggak ada komanya seperti ini, berarti fanboys itu hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja atau paralel. Seperti itu. Jadi kalau ada N sebelumnya pasti itu S dan plus P, terus setelah N-nya S dan P lagi ya? Iya, betul. Jadi kalau ada koma di sebelumnya N-nya di situ, maka setelahnya akan ada subjek predikat. Kecuali ya, teman-teman, ada kecualinya. Kecuali kalau yang dihubungkan itu lebih dari satu. Oh, sorry, lebih dari dua maksud saya. Contoh nih, dalam bahasa Indonesia aja juga sama kok. Misalnya saya bilang gini, saya suka kucing, ikan, gajah, dan harimau. Nah, dalam bahasa Indonesia kan tulisannya seperti ini. Nah, bahasa Inggrisnya juga sama, teman-teman. I like cats, fish. Fish itu jamaknya ya fish ya, teman-teman. Jangan ditambahkan S atau IS. Kemudian gajah, elephants. And tigers. Jadi kalau yang dihubungkan itu lebih dari dua bagian kalimat ya, itu memang harus ada komanya nanti. Komanya banyak tapi komanya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menemukan sebelumnya N itu cuma ada satu koma, nah maka N itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contoh nih, my father is misalkan watching TV and my mother atau my mom is cooking, for example, cooking
some food. Contoh ya teman-teman, pasti cooking ya some food kayak gitu, hanya contoh aja. Nah di situ kalau ada and sebelumnya ada komanya satu, nah berarti dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalau di TOEFL seperti itu. Dapat ya Miss maksudnya? Iya, Miss. Oke. Iya, sudah. Oke, dapat ya. Jadi kalau ada komanya banyak, nah itu baru itu menghubungkan bagian dari kalimat saja. Tapi kalau cuma satu sebelumnya fanboys itu hanya menghubungkan, itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Nggak ada? Nah kalau nggak ada saya sudah siapkan. Sir, Oh ya, silakan Miss. maaf ya. Sebenarnya agak out of context. Ya. Saya kalau dari modul itu kan ada contoh soal correct and incorrect sentence. Nah, That's itu right. kita mendeteksinya correct and incorrect itu berdasarkan dari pola yang sudah Sir ajarkan atau bagaimana ya, Sir? Nah, mending berdasarkan yang saya ajarkan. Mending karena sama sebenarnya, cuman bahasa saya adalah saya simpelkan. Seperti saya dulu juga pakai buku itu ya sebelum saya gabung dengan Kingdom. Jadi ada lembaga namanya di kampung Inggris lah. Saya nggak mau nyebut namanya nanti jadi menjelek-jelekkan. Tapi dulu saya merubah atau merombak silabus atau merombak materi karena menurut saya buku itu menyulitkan teman-teman. Kenapa menyulitkan? Satu, untuk mengerjakan struktur saja. Teman-teman dihadapkan misalnya satu soal nih. Di buku itu untuk struktur itu teman-teman dikasih kasus atau skill atau bab itu 60. Nah, nggak akan cukup waktunya teman-teman untuk menganalisa jenis soal ini masuknya di skill 1 sampai skill 60 yang mana ya. Nah akhirnya saya berusaha mengenali jenis soal ini, kemudian cara mengerjakannya. Ternyata lebih gampang dibandingkan di buku teman-teman. Jadi saya berusaha menyimpulkan kata-kata saya di kelas, tapi sebenarnya intinya sama. Jadi ketika mengerjakan latihan dari lembaga, nggak apa-apa ya. Itu dengan teori yang sudah kita pelajari di kelas saja. Itu sama kok dengan yang di buku. Saya hanya menyimpulkan aja bahasa saya seperti itu. Okay, thank you. So the Oke. sentence must contains of subject and predicate gitu. That's Untuk right. dikatakan dia Ya, correct. betul. Oh, Jadi kalimat itu harus ada subjek dan predikat, itu wajib teman-teman. Makanya kemarin saya bilang pondasi di structure TOEFL itu adalah yang bab pertama kemarin. Itu teman-teman wajib kuasai ya. Menentukan yang mana subjek, yang mana predikat. Dan untuk menguasai teman-teman, teorinya kemarin kan cuma dikit ya, cuma gitu aja. Itu teman-teman harus sering-sering hajar latihan dan caranya cuma gitu-gitu. Cari subjek predikat, subjek predikat. Nah sekarang saya tambahi. Kadang di soal struktur itu agak panjang. Nah, kalau agak panjang, teman-teman harus perhatikan ada berapa subjek predikatnya. Seperti itu, entah di jawaban, entah di soal, kayak gitu. Oke, jadi ada lanjutannya hari ini, kayak gitu. Gimana, dapat ya, Miss? yeah, thank you. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Nggak ada, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, saya tutup ya. Thank you so much for having. Mister, Iya? sorry Oh, mau nanya. iya, Kalau yang di silakan. Google Classroom itu yang masukin Mister kah? Apa adminnya? Yang di Classroom, Google Classroom. Google Classroom. Heeh. Classroom itu maksudnya di Yang grup ya, Miss? masukin di Google Classroom kan ada itu loh soal kayak gitu. Cuma saya mau tanya kalau misalkan Mister atau adminnya yang masukin karena mau kasih saran gitu. Halo? Halo, maaf teman-teman sedikit ada masalah koneksi ya, tadi terputus sebentar. Iya. Saya agak bingung ini dengan Google Classroom. Google Classroom di sini maksudnya yang Zoom ini ya, Miss? Mungkin Google Drive kali ya. Atau Google Drive? Google Drive atau Google ya, Kita Google ada Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu ada Drive. Di dalamnya ada Drive itu kan, ada Drive pertemuan pertama, PPT-nya sama soal gitu. Oh, berarti bukannya Mister kali ya? ya, itu saya Oh, Miss, itu yang Mister. Oh, ya kalau setelah gitu kelas. boleh usul nggak? Gimana, Soalnya Miss? Boleh. kan kalau di saya itu kayaknya settingannya harus di print ya. Kalau bisa nggak yang nggak usah Oh, request edit, jadi biar saya bisa di iPad bisa kerjain gitu loh, nggak usah tanpa harus print gitu. untuk PPT ya, Miss maksudnya ya?
Enggak, untuk soalnya. Kan kalau kalau ngeprint semuanya kan ini apa, boros banget kertas. Tapi saya mau Ya. nyoret-nyoret langsung di situ, settingannya kayaknya nggak bisa kebaca apa ya di saya aja ya. Nanti jadi kenapa kok saya hanya untuk view, jadi takutnya ketika teman-teman coret-coret di situ, terus di-save, nanti ketika ada yang buka file itu sudah ada jawaban teman-teman, kayak gitu. Heeh. Jadi makanya untuk Bisa nggak mengisi biasa aja gitu Word atau PDF, jadi nggak usah pakai di share bersama gitu loh, Mister. eee, maksudnya gimana? Saya agak bingung. Maksudnya di Word atau di PDF? Jadi di share biasa aja kayak di pertemuan pertama PDF soal, pertemuan kedua PDF soal gitu. Jadi nggak Oh, ada langsung di share. grup, langsung dikirim di grup gitu ya, bukan di Oh, Google di Drive? WhatsApp juga boleh, lebih seneng saya. Jadi maksudnya biar kalau di model yang sekarang itu kita tuh cuma lihat bareng doang gitu. Nggak Itu bisa bisa di-download, Miss. Itu, bisa bisa di-download. di-download. Bisa, saya udah download tapi nggak bisa di ini. Apa di sayanya nggak kebaca ya? Nggak tahu yang lain bisa download sih Saya nggak bisa, cuma bisa dicoret di ini nggak? kalau dicoret-coret kan gini, jadi kalau teman-teman coret-coretnya di Google Drive ketika belum di-download itu nggak bisa, karena memang saya kunci hanya untuk di-view aja, Miss. Maksudnya di-view itu, jadi kalau teman-teman bukanya di Read Google Drive only. atau itu hanya teman-teman hanya bisa melihat aja, nggak bisa mengklik, nggak bisa mencoret-coret. Nah, tapi ketika setelah di-download file itu, nanti kan masuk ke komputer teman-teman, berbentuk filenya itu adalah, Word atau dokumen ya. Nah, itu baru bisa diedit, di, komputer teman-teman masing-masing. Jadi menggunakan aplikasi Microsoft, kalau teman pakai Microsoft ya, Microsoft Word atau Microsoft Office itu, seperti itu, Miss. Oke, Maksudnya nanti gitu saya bukan? coba lagi. Iya, Saya udah gitu ya download. maksud Apa karena karena saya di Mac gitu, nggak kebaca, saya juga lagi bingung, tapi nanti saya coba lagi. ya, kalau sudah di-download sama teman-teman, nanti misalkan masih belum diklik-klik atau apapun, teman-teman cek di atas, di panelnya Microsoft Word itu biasanya keterangannya adalah ini ada enable editing atau tidak. Jadi masih terkunci belum bisa diedit sampai teman-teman mengeklik, enable editing itu. Jadi ada atau perbolehkan mengedit, tapi itu settingannya teman-teman di komputer masing-masing ya, bukan di saya, kayak gitu. Oke, nanti dicek lagi. Ya, Thank you, atau ya Mister. nanti atau teman-teman ada yang kesulitan mengerjakan itu boleh di-screenshot-kan, ke WhatsApp saya, nanti biar saya bantu mengarahkan gimana cara mengeditnya, kayak gitu ya. Tapi kalau belum di-download memang nggak bisa diedit teman-teman, takutnya kalau udah dicoret-coret nanti, misalnya jawaban teman-teman udah ada di situ terus di-save sama teman-teman, lah ketika ada yang mau mendownload itu sudah ada coretan hasil teman-teman, kayak gitu. Jadi takutnya, "Loh kok udah ada jawabannya?" Takutnya seperti itu, teman-teman, ya. Oke, thank you, Mister. Oke, Nanti saya alright. video ini. Boleh boleh, Mas, Oke, nanti thank you. oke. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman mengenai teknis untuk, di luar kelas juga boleh atau yang di dalam kelas masalah materi tadi, silakan. Sambil ini saya screenshot ya teman-teman untuk absensi. Jadi absensinya saya pakai screenshot. Itu bisa di-download langsung bukan ya? Bisa bisa teman-teman, itu bisa di-download langsung. Jadi, eee, bisa pakai klik kanan, bisa pakai ada titik-titik 3 itu teman-teman, kemudian nanti di-download seperti itu. Saya bisa di laptop di-download dulu, ya ada yang bisa juga. Jadi kalau sudah di-download, itu di enable editing di Microsoft Office-nya itu bisa kok teman-teman, seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman menemui kesulitan ketika latihan dari saya sarankan memang yang latihannya yang dari saya aja ya, jangan yang dari kalau yang dari buku nggak apa-apa, tapi yang pilihan ABCD-nya aja teman-teman, bukan yang korek-inkorek, ya. Itu nanti akan ada sendiri pembahasannya, bab 9, error analysis, seperti itu. Oke? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya teman-teman. Thank you for having me today guys. I'll see you again tomorrow atau next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.